Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita dari dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini saya akan membacakan dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian kebenaran firman Tuhan. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan serta mau mengamalkannya di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Tema firman Tuhan adalah untung atau buntung. Dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bagaimana ketika kita pingin untuk berdagang, ketika kita pingin untuk berusaha, ketika kita pingin untuk melakukan yang namanya bisnis. Semua orang, siapapun dia, rindu usahanya atau bisnisnya itu berhasil. Orang yang membuka usaha, orang yang berjualan, apapun itu, rindu untuk untung, bukan buntung. Dalam kesempatan hari ini kita tidak sedang berbicara tentang bagaimana kita menjalankan bisnis, bagaimana kita menjalankan usaha supaya kita untung bukan buntung, tetapi kita sedang berbicara tentang bagian kebenaran firman Tuhan. Agar kita sebagai orang yang sudah dikhususkan oleh Tuhan, benar-benar berhasil dan beruntung di dalam segala hal. Jadi dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, Yosua dipilih, Yosua dipanggil oleh Tuhan untuk meneruskan tongkat estafet dari Musa atau dari Nabi Musa untuk membawa bangsa Israel masuk untuk menduduki tanah perjanjian. Tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, yang akan diberikan kepada anak cucunya. Untuk memasuki tanah Kanaan atau tanah perjanjian dibutuhkan yang namanya kepemimpinan. Tujuan dari kepemimpinan ini adalah untuk mengatur, untuk mengorganisir keberadaan daripada umat Israel. Dan orang yang tepat dan dipilih adalah Yosua. Yosua ini dipilih oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel untuk menggenapi semua janji yang telah dijanjikannya, baik kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Namun untuk memasuki tanah perjanjian, agar Yosua dan semua umat Israel berhasil beruntung dan bukan buntung, maka ada hal-hal yang harus mereka pedomani agar mereka benar-benar beruntung dan bukan buntung. Yang pertama, dalam bagian kebenaran firman Tuhan yang diajarkan dan dipesankan oleh Tuhan adalah Yosua harus benar-benar mempersiapkan dirinya dengan baik. Di ayat yang kedua, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini
engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Jadi agar kita benar-benar bisa beruntung, agar kita bisa berhasil di dalam berbagai macam hal yang hari ini mungkin kita cita-citakan, di dalam berbagai macam hal yang hari ini mungkin kita impikan, atau yang kita dambakan. Kita tahu bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mampu, Tuhan bisa. Tidak berarti bahwa kita sebagai manusia bebas dan lepas dari tanggung jawab yang harus kita lakukan di dalam merealisasikan segala janji yang telah Tuhan janjikan. Kita memimpikan agar dalam kehidupan kita diberkati secara finansial, maka ada upaya, ada hal-hal yang perlu kita persiapkan agar bisa menikmati kepenuhan finansial secara utuh. Dibutuhkan persiapan. Kalau kita adalah seorang bisnismen, maka kita harus merencanakan segala sesuatu. Segala sesuatu harus dipersiapkan dengan baik, dengan benar, sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Banyaknya kegagalan bukan karena Tuhan tidak mengintervensi kehidupan setiap orang percaya. Banyaknya kegagalan karena banyak orang percaya yang tidak siap, baik secara jasmania maupun secara rohania. Banyak orang memimpikan agar dia diberkati baik secara jasmania dan secara rohania, tetapi diri dan hidupnya sendiri dia tidak persiapkan secara baik. Sehingga ketika berkat Tuhan itu Tuhan ingin bagikan, ketika berkat Tuhan itu Tuhan ingin salurkan, dia menjadi tidak siap di dalam segala hal. Yosua dipilih, dipanggil oleh Tuhan ketika kita mau lihat bagaimana proses perjalanan kehidupannya. Yosua benar-benar mempersiapkan diri. Dan mempersiapkan, Tuhan mempersiapkan diri. Melalui apa? Tongkat kepemimpinan yang Tuhan persiapkan melalui Nabi Musa alaihissalam. Jadi Musa mempersiapkan Yosua agar Yosua menjadi generasi selanjutnya di dalam meneruskan tongkat estafet kepemimpinan ketika Musa tidak lagi bersama bangsa Israel. Pentingnya kita sebagai orang Kristen hari ini, kita harus mempersiapkan diri di dalam segala hal agar kita bisa berhasil, agar kita bisa beruntung, baik itu dalam studi kita, baik itu dalam bisnis kita, baik itu dalam rumah tangga kita, baik itu dalam gereja kita, baik itu dalam setiap pelayanan yang hari ini Tuhan percayakan kepada kita. Kita harus mempersiapkan diri. Janji Tuhan bahwa Dia akan memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam setiap tugas tanggung jawab yang hari ini kita kerjakan. Tetapi kita juga sebagai wadah, sebagai sarana, Tuhan mau agar kita mempersiapkan diri dengan baik. Ayat yang kedua, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Jadi pentingnya kita mempersiapkan segala sesuatu. Menyiapkan diri kita dengan baik. Agar Tuhan bisa memakai kita menjadi sarananya. Agar Tuhan bisa memakai kita menjadi alat. Kita sebagai seorang yang rindu untuk melayani Tuhan, maka Tuhan meminta kita agar kita memperlengkapi diri kita dengan apa? Belajar. Banyak orang hari ini berkata, ngapain harus belajar? Untuk apa belajar? Bagaimana kita tidak mempelajari Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, lantas kita tiba-tiba meminta Tuhan supaya Tuhan memakai kita? Tuhan memakai orang-orang yang benar-benar mempersiapkan dirinya dengan baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dia mampu memakai siapa saja. Tetapi melalui proses persiapan diri yang matang. Kita lihat ketika dia memanggil ke-12 muridnya. Dia mengedukasi mereka. Baik itu melalui pengajaran-pengajaran kepada murid-muridnya, kepada rasul-rasulnya. Baik melalui pengajaran-pengajaran, bahkan melalui pengalaman-pengalaman hidup. Dia melakukan apa yang diajarkan. Setelah itu dia mengajarkan murid-muridnya melakukan hal yang sama sebagaimana yang diajarkan. Itu sebabnya pengabaian sebagian orang hari ini tidak perlu mempersiapkan diri.
Kita mau berhasil, kita mau beruntung, tidak perlu harus mempersiapkan diri. Mari kita hanya berserah saja kepada Tuhan. Ini satu tindakan kekonyolan yang salah. Tuhan mau kita mempersiapkan segala hal. Kita harus sukses. Sukses tidaknya. Kesuksesan itu datang dari Tuhan, tetapi ada bagian yang harus kita lakukan. Siap. Harus siap. Kenapa? Karena realita pesan firman Tuhan kepada Yosua harus bersiap. Kenapa? Karena dia akan menghadapi berbagai macam tantangan. Dia akan menghadapi berbagai macam rintangan. Rintangan-rintangan karena kita tahu bahwa di tanah Kanaan di sana sudah ada banyak orang, banyak suku yang menduduki tanah Kanaan, dan itu tidak mudah. Kalau dia tidak mempersiapkan diri dengan baik, dia akan goyah. Tantangan baik itu secara internal, secara eksternal. Bukankah hari ini kita alami? Tantangan-tantangan itu baik datang dari dalam diri kita sendiri maupun yang datang dari luar kita. Secara mental sudahkah kita siap? Ambil salah satu contoh dalam mengiring Tuhan. Saya mau mengikut Tuhan. Banyak orang berkata saya mau ikut Tuhan. Saya mau iring Tuhan sampai akhir ajal hidup saya. Tapi suka tidak suka, mau tidak mau, realitas perjalanan hidup kita masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan cobaan. Terkadang membuat kita menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Menyadari hal ini, Tuhan berpesan kepada Yosua bahwa dia harus mempersiapkan diri dengan baik. Persiapan diri dia dengan baik itu menentukan kualitas keberuntungan dan keberhasilan dia ke depan. Di dalam memimpin, di dalam mengorganisir, bahkan di dalam mengendalikan seluruh umat Tuhan yang Tuhan percayakan kepadanya. Message firman Tuhan kepada kita semua pada hari sama. Hari ini kita sudah dipanggil, kita sudah dipilih. Saya percaya bahwa Tuhan mempercayakan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian ada 1 talenta, ada 2 talenta, bahkan ada 5 talenta. Tetapi semua ini harus terus diasah. Skill kita, talenta kita, karunia kita, bakat kita, kalau itu tidak kita persiapkan dengan baik, kita bukan lagi menjadi berkat bagi orang lain, tetapi juga menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bahkan juga merusak diri kita sendiri. Karena itu, agar kita berhasil, agar kita beruntung bukan buntung, maka mari persiapkan diri kita. Dengan apa? Mengedukasi diri kita. Kita bisa belajar mengedukasi. Kita mau menjadi bisnismen yang sukses, belajar bisnismen. Kita mau menjadi seorang marketing yang luar biasa, kita harus belajar sebagai seorang marketing yang luar biasa. Kalau kita mau menjadi seorang pelayan Tuhan, kita harus mengedukasi diri kita dengan apa? Masuk di dalam lembaga sekolah teologi untuk dibekali, diperlengkapi secara akademik. Kalau kita mau meraih semua cita-cita kita, harapan kita, entah kita sebagai hukum, entah kita sebagai dokter, entah kita sebagai apapun yang hari ini kita mimpikan, mau menjadi tentara, mau menjadi polisi, semua melalui proses persiapan untuk sampai kepada semua harapan, impian yang kita cita-citakan. Kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Jadi ini yang pertama. Yang kedua yang harus kita lakukan dalam bagian kebenaran firman Tuhan. Banyak orang mungkin berkata, Pak, misalnya saya sudah mempersiapkan diri dengan baik, tetapi justru bukan beruntung, tetapi buntung. Poin yang kedua dalam bagian kebenaran firman Tuhan, yang Tuhan rindukan, yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan agar benar-benar kita beruntung dan bukan buntung adalah berpaut sepenuhnya kepada janji Tuhan. Jadi Tuhan mau yang kedua agar kita, Yosua, bisa berhasil menduduki tanah Kanaan, menduduki tanah perjanjian. Tuhan berkata bahwa dia harus kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua yang harus dimiliki dalam kehidupan kita, perjalanan hidup kita, apapun itu yang kita mimpikan, yang kita harapkan, yang kita dambakan, Tuhan mau agar apa? Berpaut sepenuhnya kepada janji Tuhan. Artinya berpegang teguh kepada janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji bahwa dia akan menyertai kita,
Dia yang sudah memilih kita, dia yang sudah memanggil kita, seberat apapun tugas, seberat apapun tanggung jawab yang hari ini kita kerjakan. Secara manusia kita tidak sanggup, secara manusia kita tidak mampu. Tetapi Tuhan yang berjanji, Dia adalah Allah yang setia, yang akan memampukan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa menjalani setiap tugas tanggung jawab yang hari ini dipercayakannya kepada kita. Yosua di sini, Tuhan mengingatkan dia berulang-ulang kali. Karena Tuhan tahu bahwa kapasitas manusia, sehebat apapun dia, sehebat apapun dia, kedudukannya, jabatannya, bahkan kekayaannya, dia sebagai manusia yang terbatas di dalam segala hal. Karena itu Tuhan mengingatkan dia bahwa satu-satunya agar dia tetap beruntung, bukan buntung, maka dia harus berpegang teguh kepada janji firman Tuhan. Bagaimana dia berpegang teguh kepada janji firman Tuhan? Tuhan berkata bahwa dia harus selalu senantiasa imani, yakini apa yang Tuhan janjikan. Karena dia Allah yang setia, janjinya tidak lekang oleh waktu. Apa yang dia janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub akan direalisasikan ketika setiap insan, ketika Yosua sebagai insan yang sudah dipilih, dipanggil oleh Tuhan, tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Berpaut sepenuhnya kepada firman Tuhan artinya mengimani janji Tuhan, bahwa janjinya itu tidak pernah berubah. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada rintangan, sekalipun ada persoalan, Tuhan pasti akan memampukan dia. Ini dia. Tetapi juga Tuhan meminta kepada Yosua bukan hanya sekedar berpegang teguh kepada janji firman Tuhan dengan mengimani, tetapi dia juga harus memperkatakan firman Tuhan itu. Ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi di sini yang harus dilakukan oleh Yosua bukan hanya sekedar kuatkan dan teguhkanlah, tetapi Tuhan meminta dia bukan hanya sekedar mengimani. Manusia mudah berubah. Manusia mudah berubah. Berubah-ubah. Dikondisikan oleh situasi dan keadaan. Manusia mudah untuk berubah. Manusia mudah lupa segala kasih kebaikan Tuhan. Karena itu Tuhan berkata bahwa jangan hanya mengimani, tetapi juga harus memperkatakan. Memperkatakan di sini membaca, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa beruntung dan bukan buntung hanya ketika kita mengimani janji Tuhan dan juga membaca, merenungkan, serta mengamalkan firman Tuhan di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Ini harus diperkatakan. Renungkanlah firman Tuhan setiap saat. Mengapa demikian? Karena tantangan. Tuhan sadar benar bahwa tantangan itu akan dihadapi. Tidak mudah manusia. Manusia mudah berubah ketika diberkati. Dia haleluya. Tetapi ketika tidak diberkati, tidak sesuai dengan yang diharapkan, haleluya. Sehingga membuat banyak orang akhirnya undur dari Tuhan. Berapi-api di awal. Tetapi dalam perjalanan hidup ada tantangan, ada rintangan, ada pergumulan, ada persoalan. Dan banyak orang tidak tahan. Banyak orang tidak kuat. Menyadari itu Tuhan mengingatkan, kuatkanlah dan teguhkanlah hati. Ini penting bagi kita. Jadi kuatkan dan teguhkanlah hati. Ini sangat amat penting. Jadi merenungkan firman Tuhan itu sebabnya di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga saya bacakan bagi kita semua. Di sana firman Tuhan dengan jelas berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Jadi Yosua diingatkan bahwa agar dia berhasil, agar dia beruntung, tidak menjadi buntung, dia harus merenungkan serta melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Pesan yang sama kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini, agar kita benar-benar beruntung di dalam menjalani
setiap proses kehidupan dari masa ke masa, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, di dalam melakukan setiap tugas, tanggung jawab, dan aktivitas yang hari ini Tuhan anugerahkan dan percayakan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu hanya dapat kita selesaikan dengan tuntas, itu hanya dapat kita selesaikan dengan baik, itu hanya kita dapat selesaikan secara perfect dan sempurna ketika kita meletakkan semua tugas tanggung jawab dan seluruh aktivitas yang dipercayakan Tuhan kepada kita dengan terus menghidupi kebenaran firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Suka atau tidak suka, kita mudah tergoda. Siapa yang tidak menginginkan yang namanya keberhasilan? Semua orang rindu untuk berhasil. Tetapi karena ingin mencapai keberhasilan itu, banyak orang hari ini menggadaikan kebenaran. Banyak orang hari ini mengkompromikan kebenaran. Banyak orang hari ini menghalalkan segala cara untuk sukses, untuk beruntung, sehingga mengorbankan orang lain. Nah, ini bertentangan sekali dengan nilai-nilai Kristiani. Ini bertentangan sekali dengan prinsip-prinsip kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab, yang hari ini kita pelajari dan kita renungkan secara bersama-sama. Jadi mau beruntung bukan buntung. Yang pertama, kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Yang kedua, kita harus berpaut dan berpegang teguh sepenuhnya kepada janji Tuhan. Dengan apa? Mengimani janji-janjinya. Karena janjinya tidak lekang oleh waktu. Tetapi juga kita harus selalu senantiasa membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan poin yang terakhir dari bagian kebenaran firman Tuhan, agar kita benar-benar beruntung dan bukan buntung. Ayat yang ke-9, bukankah telah aku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Poin yang ketiga yang harus menjadi konsen kita adalah bahwa penyertaan Tuhan itu abadi. Penyertaan Tuhan itu kekal. Penyertaan Tuhan itu tidak separuh-separuh. Penyertaan Tuhan itu tidak setengah-setengah. Penyertaan Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya bagi orang yang selalu senantiasa mengandalkan Tuhan. Bagi orang yang selalu senantiasa memprioritaskan Tuhan. Bagi orang yang selalu senantiasa menaruh harap kepada Tuhan. Ini yang harus menjadi pedoman dasar di dalam diri dan kehidupan kita. Tanpa ini saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi kita harus benar-benar mempercayai Tuhan. Kita harus benar-benar ingat bahwa penyertaan Tuhan itu abadi. Kita akan tetap konsen, kita akan tetap kuat, kita akan tetap eksis dan terus berkarya, berkreasi, bersaksi di dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawab yang hari ini Tuhan anugerahkan kepada kita, hanya ketika kita menyadari bahwa ada Tuhan selalu senantiasa menyertai kita. Ada Allah Immanuel yang selalu senantiasa menyertai kita. Dia Allah Immanuel, artinya Allah menyertai kita selalu senantiasa. Banyak orang ketika diperhadapkan dengan masalah, ketika diperhadapkan dengan pergumulan, ketika diperhadapkan dengan persoalan, mereka berpikir Tuhan telah meninggalkan mereka. Mereka akhirnya undur dari Tuhan, mereka akhirnya kecut hati, mereka akhirnya tawar hati, mereka menjadi orang yang pesimis. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan, saya ingin tekankan, tegaskan kepada kita bahwa penyertaan Tuhan itu abadi. Sekalipun situasi keadaan di sekeliling kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tidak berarti bahwa Tuhan meninggalkan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi melalui cobaan, tantangan, rintangan, Tuhan ingin membawa saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat kemuliaan demi kemuliaan yang telah Dia persiapkan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan juga bagi orang-orang yang ada di komunitas kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, agar mereka melihat bahwa ada Tuhan di dalam diri dan kehidupan setiap orang yang bersandar, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari hari ini, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kalau hari ini ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian, perusahaannya mulai kolaps, studinya, pelayanannya, aktivitasnya, tugasnya, Bapak Ibu merasa, wah saya gagal. Saya orang yang gagal, saya orang yang tidak berhasil. Saya orang yang belum beruntung.
kebenarannya firman Tuhan hari ini yang ingin saya tekankan kepada kita semua, bahwa janji firman Tuhan, Tuhan mendesain saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian bukan menjadi orang yang gagal, tetapi menjadi orang yang beruntung. Tuhan tidak mendesain kita supaya kita menjadi orang-orang yang tidak berhasil, tetapi Tuhan mendesain kita agar kita menjadi orang-orang yang beruntung dan berhasil. Tetapi agar keberuntungan itu tetap menjadi bagian hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, studi kita, pelayanan kita, aktivitas kita, dan semua tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. 3 poin ini harus kita lakukan di dalam seluruh totalitas hidup kita. Yang pertama, persiapkan dirimu dengan baik. Dan Tuhan akan memakai engkau secara ajaib, secara dahsyat, secara luar biasa. Yang kedua, pegang teguh janji Tuhan dengan mengimaninya dan juga membaca, merenungkan, serta mengamalkan kebenaran firman Tuhan di dalam seluruh totalitas hidupmu. Dan yang ketiga, ingat bahwa Anda tidak sendiri. Ingat bahwa Tuhan, janji Tuhan, Dia menyertai Anda sampai kepada kekekalan. Karena itu dalam bagian kebenaran firman Tuhan, Tuhan mau Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus agar kita menjadi orang-orang yang beruntung bukan buntung. Di dalam bagian Yakobus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-13, saya akan membacakan bagi kita semua sampai dengan ayat yang ke-17 sebagai ayat penutup bagi kita semua. Yang Tuhan mau agar kita benar-benar beruntung bukan buntung, maka kita harus melakukan ini. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 3 poin agar kita menjadi orang-orang yang beruntung bukan buntung. Yang pertama, siapkanlah dirimu dengan baik, dengan mengedukasi dirimu, dengan berbagai macam skill. Dan yang kedua, Bapak Ibu, pegang teguh janji firman Tuhan dengan mengimani dan juga membaca, merenungkan, mengamalkan kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, agar kita menjadi beruntung bukan buntung, sadarilah dirimu, sadarilah siapa kita, siapa Anda hari ini. Ada Tuhan yang selalu senantiasa menyertai kehidupan Anda, bisnis Anda, keluarga Anda, studi Anda, pekerjaan Anda, tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada. Kalaupun ada tantangan, ada rintangan yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan tidak sedang meninggalkan Anda, tetapi Dia membawa Anda, ingin membawa Anda naik ke level selanjutnya. Firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28, firman Tuhan di sana berkata, Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita semua diberkati oleh Tuhan, dan kita terus menjadi orang-orang yang beruntung dan bukan buntung. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.